Pasti saya nggak bisa ikut terlalu dalam ya urusan keluarga mereka ya, karena saya sebagai pelatih hanya mengingatkan saja sebenarnya Aren jangan sampai lepas fokusnya, lepas mentalnya, karena saya pikir itu pasti akan sedikit mengganggu Aren. Tapi saya minta Aren jangan lupa dengan fokusnya di sepak bola itu sebenarnya apa. Apakah prestasi yang saat ini ada di tempat Aren saat ini, ataukah Aren harus meningkatkan secara prestasi ataupun pengalaman pertandingan di luar, dan itu tidak bisa fokusnya tidak bisa terganggu dengan situasi ini, dan harapannya si Aren bisa keluar dari situasi ini dan Aren bisa terus berprogres ke depannya agar Aren bisa lebih. Kalau belum ada kebenaran soal itu dan belum ada statement dari kedua belah pihak, ya kita sebagai pecinta tim nasional, sebagai fans mungkin dari Arhan, sebagai fans juga dari Aziza, jangan membuat bola liar. Jadi makin panas, tahu-tahu ujung-ujungnya kita salah memprediksi kan kejadian tersebut. Jadi ya kita tunggu saja dari statement mereka berdua. Karena ya biar bagaimanapun rumah tangga yang hanya tahu ya mereka berdua, kita hanya sebagai penonton atau sebagai fans dari kedua belah pihak. Aren harus bisa melewati situasi ini, karena selagi ini menjadi ya namanya orang kita hidup, ya kita akan mendapatkan pengalaman hidup yang terkadang mungkin sesuai dengan apa yang kita harapkan atau yang tidak kita harapkan. Tapi saya yakin Aren bisa melewati situasi ini dan Aren harus bisa lepas dari situasi ini, segera lepas dari situasi ini agar Aren bisa lebih fokus, karena terdekat kita ada di round 3 ya, kita ada di Australia dan Arab Saudi, dan semoga Aren bisa fokus dan bisa membantu timnas Indonesia meraih prestasi. Yang jelas anak ini terus tumbuh, terus berkembang, dan terus memberikan yang terbaik bagi bangsa negara. Itu yang paling penting yang saya minta dari Arhan. Sudah disampaikan sama Aziza baik-baik saja. Sebatas itu saja pengetahuan kita soal hubungan ya. Kalau tentang baik atau tidaknya itu sudah saya sampaikan. Saya pikir Aziza sudah kirimkan beberapa hari lalu story bahwa baik-baik saja. Saya pikir sekarang pun Mbak Aziza masih kerja, masih melakukan aktivitasnya, yang artinya ya masih normal-normal aja. Tetapi ini cukup mengganggu, yang jelas itu, makanya perlu dilakukan laporan polisi. Sampai saat ini mengenai kerugian dan lain-lainnya, kita tim belum bicara lebih jauh kepada Aziza, masih fokus kepada pencarian dari beberapa, karena akunnya terlalu banyak ya, banyak sekali akun-akun yang kita sedang periksa seluruhnya dulu, baru mungkin itu keterangannya nanti setelah Aziza mungkin bisa bicara dengan kawan-kawan. Apa yang dilakukan Arhan ini merupakan sebuah langkah yang ya bisa disebut bijak ya, karena dia bisa mengklarifikasi dengan postingan tersebut. Bagaimanapun seorang suami tentunya sangat manusiawi, memiliki naluri untuk melindungi rumah tangga, melindungi anggota keluarga termasuk istrinya. Jadi wajar sih Arhan melakukan postingan tersebut. Ya saya tidak akan menduga-duga sebenarnya kasus ini seperti apa. Cuman sebagai seorang kepala keluarga, wajar sekali Arhan memposting hal tersebut. Tapi ngomongin efektif atau tidaknya ya belum bisa dipastikan, karena memang isunya ini belum jelas juga mau ke arah mana. Semoga Pemain punya mental yang kuat, karena saya lihat saat ini Indonesia sudah berkembang ya secara tim nasional, kita bisa punya prestasi cukup baik di level internasional, dan harapannya pemain punya kepercayaan diri yang sama sehingga kita bisa meraih prestasi. Kalau gue ada di posisi Arhan sih mungkin ya sebisa mungkin ya, walaupun mungkin sulit untuk tidak memikirkan masalah seperti ini, tapi sebisa mungkin akan coba fokus, karena buat karir ke depan juga. Harapannya untuk Arhan mungkin masalahnya cepat selesai, balik ke performa terbaiknya dan membawa bangga nama timnas Indonesia lagi. Kalau dilihat sini enggak, bisa jadi cuma berteman ya, biasalah dikata selingkuh. Ini biasa-biasa aja dalam rumah tangganya, harmonis aja. Mungkin kalau menurut Rawang Bunda ada teman lama nih bikin candaan atau gurauan jadi heboh kalau menurut Rawangan Bunda. Sementara mereka ini berdua ini bakal mendapat duit besar, tapi jadi nggak tahu juga duit dari mana ya, kayaknya ada rezeki nih. Mereka bakal mendapat duit besar
dan masih menunggu gitu. Kalau sikap itu kan, kalau dari namanya itu Salsa ini orangnya manja, gampang bergaul. Tapi kalau Pratama Arhan ini, kalau dari namanya ya orangnya sensitif, terus kalau hokinya di angin. Jadi mereka menurut Trawangan Bunda, mereka biasa-biasa aja ya. Aziza Salsa gugat cerai Pratama Arhan, ini kata Pengadilan Agama Tiga Raksa. Isu perselingkuhan yang diduga dilakukan Aziza Salsa dikabarkan membawa dampak pada bahtera rumah tangganya bersama pemain sepak bola Pratama Arhan. Benarkah Aziza Salsa menggugat cerai Pratama Arhan? Pengadilan Agama Tiga Raksa buka suara perihal kabar tersebut. Kami memastikan bahwa kediaman dari saudari Aziza Salsa masuk dalam wilayah Tangerang Selatan. Maka dari itu secara otomatis gugatan perceraian masuk ke dalam wilayah Pengadilan Agama Tiga Raksa, Banten, ucap PLH Pentera PA Tiga Raksa Naili Ifada, dikutip dari channel YouTube Wilayah Pengadilan Agama Tiga Raksa. Karena wilayah PA Tiga Raksa ada dua, yaitu di Kabupaten dan Tangerang Selatan. Jelasnya lagi, Naili menyebut gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat yaitu atas nama Nurul Aziza Rosiade atau dikenal dengan nama Aziza Salsa di PA Tiga Raksa telah diperiksa oleh pihaknya secara online maupun mendaftarkan secara langsung ke kantornya. Kami sudah melakukan pemeriksaan ke bagian pendaftaran baik secara langsung maupun secara online atau sistem e-court, ungkapnya. Namun setelah kami memastikan, maka sampai saat ini belum ada pendaftaran gugatan perceraian baik atas nama Pratama Arhan maupun dari istrinya, tegasnya. Menurutnya apabila gugatan perceraian yang diajukan dari pihak laki-laki, maka gugatan perceraian tersebut cerai talak. Kalau cerai talak itu berarti dari pihak laki-laki, dalam hal ini adalah Pratama Arhan yang mengajukan. Tetapi kalau cerai gugat itu dilakukan pihak perempuan, lanjutnya. Kalau dalam gugatan harus dicantumkan nama asli dan bisa dilakukan melalui kuasa hukum yang sudah ditunjuk, tandasnya. Sebelumnya berembus kabar Aziza Salsa bakal menggugat cerai suaminya Pratama Arhan. Kabar itu beredar melalui hasil screenshot yang beredar di media sosial. Salim selingkuh sama Zize. Sekarang Zize lagi mengurus cerai. Rachel mengetahui saat di wedding orang gede banget. Ada Dian Sastro gitu, dikelilingi banyak banget orang pas tahu Salim selingkuhnya sama Zize, tulis isi percakapan tersebut.